Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Saya Wida Urip Prasojo, orang tua dari putra-putra kami yang bersekolah di Sekolah Alam. Anak kami yang pertama bersekolah di SM2 atas nama Bentang Inspirasi Prasojo, dan putra kedua kami Bijak Akal Prasojo yang bersekolah di kelas 4 SD SAB. Silakan. Saya Siska Trijuniarti, ibunda dari Bijak Akal Prasojo dan Bentang Inspirasi Prasojo. Oh ya, kita tahu Sekolah Alam itu awalnya dari beberapa kerabat kami, tetangga kami di lingkungan yang bersekolah di Sekolah Alam, dan kemudian kami minta informasi alternatif-alternatif sekolah. Pada saat awal band mau sekolah itu, kami ada survei mungkin lebih daripada 6-7 sekolah. Terus kemudian kami datang ke masing-masing sekolah tersebut, kami cari tahu bagaimana proses pendidikannya dan apa kelebihan dari masing-masing sekolah. Kurang lebih demikian. Nah, ini adalah salah satu keunikan yang kami dapatkan di Sekolah Alam memang ya. Jadi di Sekolah Alam itu selain juga unsur akademik, Sekolah Alam juga kental sekali dengan aktivitas-aktivitas luar ruang. Oleh karena itu disebut sebagai Sekolah Alam. Nah, kami coba cek ke sekolah. Yang pertama yang membedakan dengan lingkungan sekolah yang lain adalah di Sekolah Alam itu ambience-nya, atmosfernya alam sekali. Kalau yang sekolah yang lain itu kita akan ketemu dengan bangunan yang masif, bangku, dan lain-lain. Sementara di Sekolah Alam ini sangat unik. Ruang kelasnya tidak berbangku, terus kemudian pohon-pohon besar, artinya ruang untuk putra-putra kami bersekolah, untuk beraktivitas rasanya akan lebih nyaman. Itu yang pertama, yang membedakan. Yang kedua, di sisi pembelajarannya, ada beberapa pilar yang kami ketahui ada di Sekolah Alam. Yang menarik di situ, selain pilar akademis dan pilar akhlak yang sudah banyak ada di sekolah lain, di Sekolah Alam juga ada dua pilar yang kami appreciate. Itu adalah pilar leadership dan satu lagi adalah pilar entrepreneur atau bisnis wirausaha. Nah, karena itu saya pikir aktivitas ini bisa membawa anak-anak mengeksplorasi minat dan bakatnya lebih dalam. Itu sih, Bu. Yang pertama yang sangat praktis ya kami rasakan, anak-anak itu punya adab, punya akhlak yang menurut kami itu sesuai dengan harapan kami. Misalnya pada saat pulang, pada saat pergi, Assalamualaikum, cium tangan, terus kemudian mereka inisiatif untuk sholat 5 waktu. Saya pikir itu fondasi yang basic yang harus dimiliki sama anak-anak ya. Terus kemudian kami sebagai orang tua Sekolah Alam, di Sekolah Alam itu banyak kegiatan, dan kegiatan itu banyak yang sifatnya luar ruang yang harus disiapkan dari jauh-jauh hari. Misalnya ada ekspedisi, misalnya ada menginap di sekolah malam begitu ya, terus kelas malam ya, terus kegiatan bisnis day begitu. Nah, yang menarik adalah anak-anak sangat memerlukan keterlibatan kami orang tua, sehingga kami perlu ekstra fokus, ekstra perhatian untuk menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk anak-anak bisa perform di sekolah nanti. Gitu. Ini yang menarik. Jadi pengalaman kami jadi orang tua di Sekolah Alam. Sekolah Alam tuh terkenal sekali banyak kegiatan yang unik-unik. Nah, salah satunya itu adalah kegiatan Business Day. Pada saat itu Business Day itu anak kami memilih untuk berjualan mie ayam. Nah, berjualan mie ayam kan artinya kita nggak bisa siapin dari malam, harus sedekat mungkin sama proses jual belinya kan. Nah, sementara banyak paket yang dibikin, kami sekeluarga, kebetulan saya, istri, dan 2 orang anak kami masing-masing punya tugas. Untuk tugasnya kakaknya pada saat itu ya. Jadi saya dan kakak nomor 1 Bentang itu tugasnya adalah membuat pamflet untuk promosinya. Nah, sementara istri saya sama anak saya nomor 2 Bijak itu tugasnya adalah untuk membuat si mie ayamnya itu sendiri. Nah, itu dibuat malam-malam. Jadi itu tidak hanya tugas untuk sekolah, tetapi itu juga tugas untuk keluarga, sehingga keluarga kita
semakin kompak menghadapi tugas-tugas dari di sekolah. Kurang lebih itu. Ini hal menarik ya, karena tentu orang tua untuk mencari sekolah, beliau-beliau pasti cari yang terbaik untuk putra-putrinya. Ya, Nah, betul. pesan kami adalah yang pertama, kenali dulu minat, bakat, kebiasaan yang dimiliki oleh putra dan putri kita masing-masing. Yang kedua, carilah tempat belajar yang sekiranya bisa mengeksplorasi minat dan bakat putra-putri kita. Nah, yang ketiga tentu kita lihat seberapa concern, seberapa peduli sekolah tersebut terhadap perkembangan putra-putri itu sendiri. Jadi kita bisa tahu pada saat kita melakukan visit sebelum kita mendaftarkan putra-putri kita ke sekolah. Coba lihat fasilitasnya, coba lihat tenaga pendidiknya, dan coba lihat apa kurikulum atau program belajar yang ditawarkan. Nah, apabila itu memfasilitasi minat bakat putra-putri kita bisa serius untuk mencari tahu lebih dalam bagaimana sih kesempatannya apabila anak-anak itu belajar di situ.